Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai kepada perkataan beliau. Kemarin telah disampaikan tentang pentingnya amal dan ilmu saja tidak cukup. Wa dalilul a'mal, dan adapun dalil-dalil tentang pentingnya beramal itu aktsaru, itu lebih banyak min ayyuhsa, daripada dihitung. Artinya dalil yang menunjukkan tentang pentingnya amal itu banyak sekali, tidak terhitung. Wa in kanal abdu, dan meskipun seorang hamba itu yablughul jannah, itu akan masuk surga bifadlillahi wa karamihi, dengan karunia dan kemurahan Allah. Walakin, akan tetapi, kapan seorang hamba tadi masuk ke dalam surga dengan karunia dan kemurahan Allah? Kapan? Akan tetapi ba'da ayyasta'idda, setelah hamba tadi mempersiapkan diri bita'atihi, dengan mentaati Allah, wa ibadatihi, dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang benar hamba itu masuk ke dalam surga itu dengan karunia dan kemurahan Allah. Akan tetapi hal itu akan terwujud setelah hamba tadi mempersiapkan diri dengan mentaati Allah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna rahmatallahi, karena sesungguhnya rahmat Allah, karunia Allah itu qaribun, dekat, minal muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Walau qila, dan seandainya dikatakan, yablughu aidon bimujarradil iman. Yablughu aidon, hamba tadi akan masuk surga bimujarradil iman, dengan hanya sekedar iman tanpa amal. Seandainya ada orang yang mengatakan hamba tadi akan sampai kepada surga dengan hanya mengandalkan imannya, hal itu kami katakan na'am, ya. Qulna, kami katakan, kata Imam Ghazali, na'am, benar. Hamba tadi akan masuk surga dengan sebab keimanannya saja tanpa amal, benar. Karena Nabi SAW juga bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Lakin, akan tetapi, mata yablugh, kapan dia akan sampai ke dalam surga ini, kapan? Karena orang yang sampai kepada surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga secepat kilat, ada yang ini, ada yang itu, banyak sekali tingkatannya orang yang masuk surga, sesuai dengan tingkatan amalnya masing-masing. Nah, orang yang mengandalkan iman untuk masuk surga, dia memang benar akan sampai kepada surga, akan tetapi dia mampir dulu ke dalam neraka. Karena kenapa? Karena dia mengabaikan perintah-perintah Allah SWT. Hanya sekedar iman saja nggak cukup. Dia telah mengabaikan perintah-perintah Allah SWT. Allah perintahkan sholat, dia nggak sholat. Allah perintahkan puasa, dia nggak puasa.
Allah perintahkan zakat, dia enggak zakat. Nah, setelah itu, setelah masuk neraka, dia akan masuk ke dalam surga. Benar seperti itu. Akan tetapi pertanyaannya, berapa lama dia di dalam neraka? Oleh karenanya, benar dia akan masuk surga hanya dengan sekedar iman tanpa amal, akan tetapi kapan dia akan masuk surga? Kamin aqbatin kaudin tastaqbiluhu ila ayyasil. Alangkah banyaknya rintangan yang sulit yang harus dia hadapi untuk sampai kepada surga. Kata Imam Ghazali, alangkah banyaknya rintangan yang sulit yang harus dia hadapi untuk sampai kepada surga. Wa awalu tilkal aqabat, dan rintangan yang pertama yang harus dia hadapi adalah aqabatul iman, yaitu rintangan keimanan. Hal yaslamu min salbil amla, apakah dia selamat daripada tercabutnya iman atau tidak? Karena semua daripada kita ini nggak tahu apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, apa sebaliknya kita ini justru malah tercabut iman kita. Siapa yang bisa menjamin kita ini mati dalam keadaan husnul khotimah? Wa idza wasala, dan apabila dia sampai ke dalam surga, apakah dia tidak menjadi orang yang bangkrut? Yakunu janniyan muflisan, apakah dia itu bukan orang yang penghuni surga? Janniyan, penghuni surga, muflisan, yang bangkrut. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, berkata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yaqulullahu ta'ala li ibadihi yaumal qiyamah, Allah SWT akan berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat, udkhulul jannata birahmati, masuklah kalian ke dalam surga, birahmati, dengan sebab rahmatku. Memang kita ini masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqtasimu, dan Allah SWT berfirman, waqtasimuha, dan bagilah surga tadi, biqadri a'malikum, dengan kadar daripada amal-amal kalian. Jadi bagilah tingkatan-tingkatan surga itu dengan amal-amal kalian. Jadi surga ini, tingkatan-tingkatan ini akan diberikan oleh Allah SWT itu sesuai dengan kadar amal-amal masing-masing daripada kita semuanya. Tentunya amal orang yang banyak amalannya, tingkatan surga orang yang banyak amalannya, surganya istimewa, tinggi. Kemudian orang yang amalnya sedikit, tentu di bawah surga orang yang amalannya banyak. Dan orang yang tidak punya amal, maka surganya ini adalah surga terendah. Nah, hal itu tingkatan surga tadi sesuai dengan amal-amal yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Oleh karenanya, tidak cukup hanya kita ini mengandalkan iman saja, akan tapi tanpa dilengkapi dengan amal perbuatan. Oleh karenanya tetap harus beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Mungkin ini saja yang bisa dibaca pada pertemuan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat, banyak kekurangan saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.